Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanaman pisangnya kena busuk batang, mungkin fusarium. Ini belum berbuah ini, tapi sebelahnya bagus. Pisangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mungkin 9 atau 10 sisir itu bagus. Yang ini kurang bagus. Itu ada lagi bagus apa enggak itu? Kecil. Sana nggak kelihatan udah nggak apa-apa. Alhamdulillah masih diberi pisang yang bagus satu ya. Iya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita menanam secara organik, jadi apapun bisa terjadi. Karena prinsipnya adalah ramah lingkungan. Semua yang hidup di alam ini, di dalam tanah, di atas tanah, semuanya harus aman, harus bisa hidup ramah kita. Jadi ya pasti tanaman kita ada yang kena hama, kayak tadi itu pisangnya ada yang kena busuk batang, ada yang berbuah bagus. Bagi teman-teman yang kepingin nanam secara organik atau yang sudah jalan, mending fokus pada tanaman yang bagus, fokus pada tanaman yang subur. Ibaratnya, oh ya, banyak teman-teman yang nanya kalau kena tanamannya kena fusarium atau kena hama itu bagaimana? Tidak diobati ya. Kalau memang bisa dieliminasi, dibuang ya dibuang saja. Nanti kita tanam lagi, gampang kok. Jadi mati 1 tumbuh 1000 itu seperti itu. Apa sih ini kenikir sama ini zinia. Ini kenikir, ini zinia. Ini kenikir ya, kenikir. Ini zinia. Oke, ini barusan kita membuat bedengan lagi nih. Iya, jadi tadi itu mati 1 tumbuh 1000. Kalau ada tanaman yang layu, yang mati, biarkan saja. Nih, tomatnya mati. Tomatnya mati kan? Udah biarkan saja. Nanti kita tanam baru lagi. Toh ini ada yang hidup. Ini juga. Ya itu tadi ya. Mati 1 tumbuh 1000. Kita tanam lagi. Jangan kapok. Dalam menanam secara organik itu seperti itu. Terus itu tadi prinsip ya. Pokoknya menanam secara organik itu banyak hambatan. Tapi kita tidak usah fokus pada tanaman yang bermasalah, tidak usah fokus pada tanaman kita yang terserang hama, tanaman kita yang layu, tanaman kita yang kurang subur. Tapi fokuslah pada tanaman-tanaman kita yang bagus. Jadi nanti kita ada rasa bahagia, kemudian ada rasa maaf, bersyukur. Kalau kita fokus pada yang tidak bagus, yang jelek, yang kena hama, ya kita nggak keingat untuk bersyukur. Tapi kalau melihat kayak gini kan jadi keingat bersyukur ya. Alhamdulillah ini bibit tomatnya bagus kan, jadi bersyukur alhamdulillah. Kemudian ada teman lagi yang komentar, nggak apa-apa kena hama biarkan saja, hitung-hitung nilai sedekah. Jadi hama juga butuh makan, jadi biarkan mereka hama itu makan, maka kita sudah dinilai sedekah karena kita nanam kemudian dimakan, walaupun kita tidak ikhlas ibaratnya ya. Tetap itu dicatat sebagai nilai ibadah. Itu ada ayatnya kalau nggak salah seperti itu. Jadi Gusti Allah itu menciptakan alam dan isinya itu sudah sempurna, sudah tersistem. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar kayak manusia ya, kemudian hewan-hewan besar. Allah juga menciptakan makhluk-makhluk halus, makhluk yang sangat kecil, makhluk yang lembut, yang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang.
kita hanya bisa melihat dengan mikroskop, makhluk-makhluk mikroskopik itu kayak mikroorganisme dan lain sebagainya, hama tanaman mungkin ya. Makhluk yang besar diberi makan, makhluk yang halus pun diberi makan. Jadi itu keadilannya seperti itu. Semua makhluk diberi makan, termasuk makhluk yang memakan tanaman kita. Itu makhluk ciptaan Gusti Allah. Jadi biarkanlah mereka makan. Itu juga makhluknya Gusti Allah. Ikhlaskan saja. Nanti ikhlas atau enggak ikhlas itu tetap sudah dinilai ibadah katanya. Sudah dicatat sebagai nilai sedekah. Karena kita sudah memberi makan makhluknya Gusti Allah. Itu aja udah. Jadi intinya fokuslah pada tanaman yang bagus. Jangan fokus pada tanaman yang bermasalah. Kalau yang bermasalah cabut buang. Kita tanam lagi. Bermasalah cabut buang, kita tanam lagi. Mati satu tumbuh 1000. Oh, gampang kok nanam, tinggal semai, disiram, udah jadi. Cuma itu aja, seperti itu. Jadi apa? Kita jadi semangat. Kalau kita memikirkan apa namanya, tanaman yang bermasalah, tanaman yang kena hama, tanaman yang tidak subur, ya pikiran kita ya enggak seneng akhirnya. Aduh, itu melemahkan semangat kita, jadi kita jadi malas untuk nanam lagi gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Fokuslah pada tanaman-tanaman yang sehat. Itu yang kita tanam kemarin, pakcoy, tomat. Ini pagi ini kita nanam lagi. Tadi kayak kemarin kita bikin video nanam itu bagusnya sore biar nggak kena sinar matahari. Iya, kalau kita sempat waktunya. Tapi kalau tidak sempat ya udah pagi nggak apa-apa. Asalkan siram nanti yang banyak. Seperti ini. Kan bagus. Jadi kalau persemaiannya satu-satu bisa ngambil bibit tanaman plus medianya tidak rusak seperti ini, ditanam pagi pun oke. Tuh. Di pertanian skala besar biasanya kayak gitu. Jadi persemaiannya itu satu-satu. Kemudian dikondisikan agar nanti ketika ngambil benih ini tidak rusak medianya. Sehingga ketika ditanam walaupun tanam pagi hari tetap benihnya bagus. Itu seperti itu. Ini kan bagus-bagus. Akan lanjut tanam-tanam terus. Nanti tinggal pakcoynya. Iya. Nanti kita ada pembahasan video baru lagi tentang tanah ya. Jadi seru banget kalau kita bahas tentang tanah. Barusan tadi malam kita melihat video biasa. Referensi kita orang luar negeri sana. Amerika, Inggris, Australia. Tentang tanah yang menurut saya itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat basic, sangat-sangat dasar. Yang kita harus tahu. Jadi nanti kita bersama-sama belajar tentang tanah lagi. Supaya pengetahuan kita tentang tanah itu semakin luas. Ketika kita sudah memahami akan tanah, maka insya Allah apa yang akan kita tanam itu bagus. Itu seperti itu. Oke, demikian sekilas info tentang fokuslah pada tanaman yang sehat saja. Jangan fokus pada tanaman yang sakit supaya kita semangat, supaya kita tetap menanam. Terima kasih nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.